selamat malam, selamat datang di channel Iropin Pengcap Cianjur. Pada kesempatan ini saya akan menghadirkan seorang teman dari kepengurusan Iropin Cianjur untuk men-share pengalamannya cara membuat perizinan optik. Ini dia Teh Fuji dari sebagai sekretaris Iropin Cianjur. Iya, nama saya Fuzi Fauzia, sekretaris Pengcap Cianjur. Kita langsung aja ke materinya, share bagaimana cara melakukan perizinan optik ya. Mungkin mungkin teman-teman RO banyak banget yang ingin membuat perizinan optik, tapi terkendala dengan informasi yang belum banyak infonya kali ya di sosial media. Nah, mudah-mudahan kita sebagai salah satu penyedia informasi tersebut. Oke, kita langsung Teh, bagaimana sih caranya untuk mendapatkan izin optik ini gitu? Oke, jadi sebelum mulai buat perizinannya dulu harus nyiapin semua berkas-berkasnya. Jadi ada 13 berkas yang harus disiapin sebelum melakukan perizinan optik. Coba bisa tolong bantu di share screen, Kang? Ya. Ini ya, 13 jenis persyaratan. Oke. Iya, ini ada 13 persyaratan disebutin. Aku sebutin aja kali ya, Kang? Boleh. Jadi untuk persyaratan pertama itu fotokopi ijazah sama STR. Jadi fotokopi ijazah sama STR-nya itu disatuin dalam satu PDF. Oh ya, jadi format berkasnya itu harus PDF maksimal 500 KB dan harus PDF itu semua berkasnya. Terus yang jadi yang diupload itu harus dipastikan PDF. Terus yang kedua itu fotokopi KTP, data ketenaga kerjaan yang bekerja di optik, fotokopi NPWP di sini fotokopi pemilik optiknya, KTP juga, terus mengisi formulir permohonan yang formulir ini nanti didapat kalau kita sudah mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Nah, kalau misalnya udah dapat surat rekomendasi dari Dinkes, itu minta ke ada CP-nya si Parigel buat minta formulir izin optik aja, nanti dikasih kalau udah dapat surat rekomendasi dari Dinkes. Terus fotokopi pengesahan akta bagi yang berbadan hukum ini, kalau misalkan perusahaannya udah berbentuk PT, itu bisa diupload langsung fotokopi pengesahan aktanya. Kalau masih dalam bentuk perseorangan, itu upload aja NIB, sama aja. Ini yang nomor 13 ya, disamain. Iya, sama ya, disamain. Terus surat pernyataan kesanggupan menjadi penanggung jawab itu dibikin sendiri formatnya ya. Jadi surat penanggung jawab ini surat RO yang mau menjadi penanggung jawab di optik kita siapa gitu. Terus ini SIK RO ini sama dengan surat izin RO SIPRO. Kalau sekarang dikenalnya SIPRO. Iya. Ya. Terus ini rekomendasi organisasi profesi itu dari Iropin. Rekomendasi Iropin. Terus daftar prasarana, sarana dan peralatan. Jadi ini daftar prasarana, sarana sama peralatan itu apa aja yang ada di optik kita, dimasukin listnya di situ. Oh iya, datanya ya. Biasanya apa aja tuh Teh datanya yang kira-kira dibutuhkan, yang harus wajib ada gitu? Kalau yang terpenting itu pasti trial and set, Snellen, terus ruang pamer atau ruang etalase display, terus juga harus ada wastafel, terus ruang display softline juga, sama cermin yang yang cembung. Ada zoom 2 kali itu.
Nah itu juga wajib ada. Oh, iya. Karena itu diperlukan buat fitting lensa kontak. Oke. Iya, itu salah satunya ya. Oke. Terus denah bangunan, ya dibuat denah bangunan optik kita kayak gimana, ruangan-ruangannya. Terus ini rekomendasi dari Dinas Kesehatan, itu kita ngajuin di web sampurasun.dinkes.co.id kalau nggak salah, nanti bisa dibantu tampilin websitenya. Nah di situ kita ngajuin dulu buat dapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan mengenai perizinan optik gitu. Susah nggak Nanti tuh untuk dapat perizinan rekomendasi dari Dinas Kesehatan ini? Lumayan rumit. Lumayan rumit, Jadi, panjang ya. ya, jadi emang berkas-berkasnya juga harus disiapin. Itu kalau nggak salah kita nanda tanganin berapa apa ya, kayak formulir gitu. Pokoknya ada harus tanda tangan di atas materai. Nah, terus juga nanti bakal ada visitasi dari Dinas Kesehatan buat ngelihat langsung berkas yang kita kirim sama realnya itu beneran sesuai atau enggak. Terus masih ada yang kurang atau enggak gitu sesuai standar optik gitu. Kalau kemarin catatannya memang kayak isi hara itu emang kita jarang ya kalau di optik rata-rata. Nah itu harusnya ada disediain isi hara, loop, cermin cembung juga itu harus ada. Terus cross cylinder itu harus ada. Itu sih yang jadi catatan yang biasanya jarang ada gitu. Isi hara, loop, cross cylinder, dan tadi apa satu lagi? 3 berarti ya? Cermin cembung. Sama alat pemadam. Oh, alat pemadam kebakaran. Itu berapa kilo yang itunya atau asal ada aja? Kalau sebenarnya dari Dinas Kesehatan nggak bilang berapa-berapanya, cuman kemarin juga sempat nyari tahu juga tentang standar alat pemadam. Itu kita pakainya jadinya yang 2 kilo, terus yang apa ya, yang foam gitu. Jadi ternyata alat pemadam kebakaran juga banyak jenisnya. Ada alat pemadam kebakaran yang nggak boleh kena bahan kimia. Terus ada alat pemadam kebakaran yang kalau misalkan kena alat-alat optik gitu bisa merusak alat gitu. Nah, kita itu akhirnya pakai yang foam apa ya, aku lupa. Nanti mungkin bisa bantu tampilin gambarnya kali ya Kang ya. Oh, boleh. Nah, itu aman buat alat-alat optik dan lebih apa ya, nggak berbahaya lah istilahnya, aman buat optik kalau setelah searching gitu ya mana yang lebih bagus buat optik. Jadi lebih ke cocok buat di optik kali ya, buat alat optik. Iya. Gitu. Terus ini tadi ada rekomendasi dari Dinkes ini butuh berkas-berkas ya, tanda tangan segala macam. Nah kita dapatnya dari mana teh? Itu nanti ada pas ngisi pengajuannya Kang. Oh di Sparagol itu ya? Di Sampurasun? Sampurasun. Kalau ya rekomendasi Dinkes dari Sampurasun. Nanti mungkin bisa bantu tampilin kali ya buat dapetin rekomendasi Dinkes apa aja persyaratannya. Oke, siap. Terus yang udah beres itu ya, yang paling panjang itu rekomendasi dari Dinas Kesehatan ya. Ya. Terus nomor induk berusaha NIB ini di website mana teh daftarnya? Apa sih namanya ya? OSS lah pokoknya mah. OSS. Dicari di Google ada ya. Di Google ada ya. OSS. Nomor induk NIB ada langsung keluar ya. Iya, nanti OSS. Cuman paling kendalanya pas ngisi OSS itu bingung di kode apa sih namanya ya? Pokoknya ada kodenya. Kode usahanya ya. Kode usahanya ya. Iya. Jadi kode usaha kalau di search optik itu ada berapa kode lah pokoknya. Nah kita pilihnya aktivitas penunjang pelayanan kesehatan. Mungkin nanti
butuh bikin Kedepannya. videonya enggak ya? Kedepannya ya. Banyak sekali Bisa. PR untuk ini ya. Banyak banget. Nah, Oke. nah, untuk rekomendasi organisasi profesi itu ke Europin cabang masing-masing ya. Iya. Nah, Dan ini juga apa namanya, perizinan optik ini khusus di Cianjur ya. Soalnya nah, kalau di kota lain aku juga belum tahu apakah sama atau eh cuman beda di linknya doang gitu ya. Nanti oh, mungkin kita juga nama websitenya mungkinnya beda-beda ya. Heeh. Nanti mungkin bisa dicari tahu juga. Nah, untuk RO Cianjur atau pengusaha optik Cianjur yang pengen dapat rekomendasi organisasi profesi ke mana teh? Em, ke IG Irop apa ya IG-nya teh lupa Kang. Aku lupa, Bisa coba. nanti bantu tag aja ya Oh ya kali. udah, nah, aku nanti Aku cantumin lupa. di IG Europin ada ya. Ya, di IG Iropin ada. Oh, guys. Mm-mm. Setelah persyaratan ini ada terpenuhi, kita ngapain lagi teh? Jadi kita login dulu di website si Parigel. Mungkin nanti kalau untuk tutorial loginnya pas ngedaftarin yang lain kali ya. Karena kan aku udah daftar sebelumnya, jadi nggak bisa ada tutorialnya gitu, Kang. Oh, kan kemarin sempat bikin video kita munculin aja kali sambil dibantu di apa namanya? Diterangkan. Oh, oke, boleh. Bentar, aku Kalau cari. kemarin langsung login ya. Oh ini videonya. Bentar, bentar ya. Nah ini. Nantikan di episode 2 tentang perizinan optik. Like dan subscribe channel Iropin Cianjur dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan ya.